so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Yang pertama itu ada pendahuluan. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. Di wilayah pesisir terdapat sumber daya pesisir berupa sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Rendahnya kesadaran arti penting dan nilai strategis pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu juga menjadi penyebab kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir. Yang selanjutnya, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengentaskan kemiskinan wilayah pesisir. Yang pertama, program metorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan juga sebagai respon atas dikeluarkannya Kepres nomor 39 tahun 1980. Yang kedua, pembangunan prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan berbagai tipe dan ukuran di seluruh Indonesia. Yang ketiga, program yang berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup. Yang terakhir, dari sisi kelembagaan dikembangkan juga pola-pola usaha perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Menurut Ahmad Tohardi, menyimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya yang dapat digunakan baik untuk dirinya maupun untuk organisasi atau perusahaan. Kesimpulan dari definisi tersebut bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang dimiliki manusia baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau bahkan sebuah negara. Sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia. Dalam indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh Unit Nation Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HRD. Ada 3 pilar utama dalam indeks pembangunan manusia, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, terdapat beberapa program pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia pada suatu daerah. Pengukuran indeks pembangunan manusia dilatar belakangi oleh masalah kemiskinan yang merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor saling berkaitan. Antara lain, tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, menurut Sukmaraga menyatakan diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan atau vicious circle of poverty. Selanjutnya itu ada metode penelitian, yang dimana dalam pembuatan tulisan ini penulis menggunakan data kuantitatif. Metode kuantitatif adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumen yang dihasilkan bisa melalui data BPS dan buku literatur yang telah direkomendasi oleh beberapa peneliti yang memiliki data terstruktur serta pengambilan data dari website, hasil yang efektif dan penentuan kebijakan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Faktor-faktor penghambat peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama ada pengelolaan sumber daya yang tidak optimal. Para nelayan
cenderung hanya menjual hasil laut yang ukurannya besar dan membuang ikan-ikan kecil. Mereka menganggap hanya ikan besar yang memberikan hasil optimal dan ikan kecil tidak layak dijual. Ini merupakan kekeliruan yang sangat fatal dari masyarakat. Seluruh ikan tangkapan nelayan, baik yang kecil maupun besar, sejatinya sama-sama memiliki nilai jual. Yang kedua, ada apresiasi rendah masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat di kampung nelayan umumnya mengesampingkan pendidikan dan cenderung meniru apa yang dilakukan orang tuanya atau orang-orang yang mereka anggap panutan di kalangan masyarakat kampung nelayan. Faktor inilah yang menyebabkan perekonomian masyarakat setempat tidak progresif. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara umum menyebabkan mereka sulit untuk melakukan inovasi dan kreasi terhadap sumber daya alam yang ada, terlebih pada hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya ada langkah-langkah peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia dalam konteks pembangunan ekonomi, yaitu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya. Selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir ada pengembangan pelantara yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah-langkah peningkatan sumber daya manusia yang kedua, yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Di kampung nelayan, pendidikan sangat berperan sebagai agen perubahan dan membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang mereka alami. Di kampung nelayan, dahulunya tidak ada tradisi menabung, asuransi, dan penggunaan teknologi masa kini untuk meningkatkan produktivitas. Untuk melakukan perubahan pada masyarakat sejatinya butuh kerja keras yang sungguh-sungguh, karena untuk merubah karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, perlunya keberlanjutan dari suatu program pembinaan terhadap masyarakat agar masyarakat secara perlahan dan bertahap dapat merasakan manfaat dari hadirnya sivitas akademika di tengah-tengah mereka. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan di atas. Sebagai desa yang terletak di kawasan pesisir, kampung nelayan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari sektor maritim maupun agraria. Namun, kekayaan tersebut belum mampu dimanfaatkan masyarakat setempat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini menyebabkan roda perekonomian masyarakat yang berjalan sangat lambat. Ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya perhatian dari berbagai pihak. Maka itu, untuk melakukan perubahan pada masyarakat pesisir kampung nelayan, dibutuhkan suatu proses dan peran pemerintah Kota Medan, akademisi dan masyarakat umum sebagai agen perubahan guna membangun masyarakat pesisir yang berdaya dan mandiri pada pembangunan kelautan berkelanjutan untuk memainkan peran dan potensi yang ada di lautan secara optimal.